Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat dan batin. Gimana kabar sebaliknya Ibu? Alhamdulillah, sehat juga, Bapak. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak selaku pimpinan SDN Mitra Bakti yang telah menyempatkan waktu di sela kesibukannya untuk diwawancarai oleh saya. Oke, siap Bu. Alhamdulillah ya, saya lagi santai. Oke, siap saya bantu. Siap Bapak, terima kasih. Saya di sini mendapatkan tugas mengenai modul 3.1 terkait demonstrasi pembatasan, yaitu tugas untuk mewawancarai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan pimpinan pembelajaran. Baik, akan saya mulai untuk pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Oke, siap. Ayo. Iya. Yang pertama, selama Bapak menjabat sebagai pemimpin, apakah Bapak pernah mengalami dilema etika atau bujukan moral? Oh, pernah sekali ya. Mungkin juga bisa dibilang banyak sih antara dilema etika dengan bujukan moral, terutama dari guru-guru dan juga dari saya pribadi pernah melakukan atau pernah terjadi hal seperti itu. Lalu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama, untuk mengidentifikasinya kita harus paham dan tahu dulu apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral ya, biar kita bisa mengelompokkan permasalahan itu apakah termasuk ranah bujukan moral, apakah ranah dilema etika. Biasanya kalau dilema etika itu lebih ke hal-hal yang sifatnya sama-sama penting, urgensi. Mungkin di sana sifatnya carilah skala prioritas. Kalau bujukan moral itu lebih ke hal-hal negatif. Misalnya hal-hal yang membujuk rayuan-rayuan yang ingin melakukan hal-hal yang negatif biasanya gitu ya. Makanya kalau sudah mengetahui hal itu, kita bisa mengelompokkan di antara permasalahan itu di mana dilema etika, di mana bujukan moral. Itu mungkin dulu. Bagaimana cara Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Oke. Kalau mengingat seperti itu, yang pertama kita identifikasi itu dulu antara dua permasalahan itu apakah sama-sama penting. Kalau sudah kita menilai, melihat dan juga apakah kedua hal itu sama-sama urgensi. Nah di sini kita harus bijak ya Bu. Terutama kita harus mengambil skala prioritas. Mana yang paling penting untuk masalah seperti itu. Kalau ada doa ini kita cari di antara doa itu mana yang paling penting. Kalau misalkan ada masalah keluarga yang urgensi, misalkan melihat keluarganya yang sakit, ada yang meninggal, ya lebih baik untuk hal itu memilih untuk hal yang keluarga. Kalaupun guru di sini untuk masalah meninggalkan kelas kan masih bisa ada teman yang lain. Kita bisa menitipkan ke guru kelas yang lain, terutama guru kelas guru yang mata pelajaran untuk mengisi jam yang kosong. Dan guru yang itu jika ada hal yang urgensi bisa melakukan kegiatan urgensinya. Jadi tidak ada apa ya hal-hal yang dirugikan gitu. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Mungkin prosedurnya pertama saya akan memanggil dulu guru yang bersangkutan, ditanya dulu apa kendalanya, apa permasalahannya. Nanti setelah saya mengetahui masalahnya, mungkin di sini saya akan mengambil kebijakan. Kira-kira mana hal-hal yang sekiranya lebih urgen dan juga lebih penting daripada hal yang lainnya. Setelah guru bercerita mendapatkan sebuah permasalahannya, maka saya akan memutuskan hal yang paling urgensinya silakan diambil, dan tanpa juga kita di sini tidak merugikan siswa juga ya. Dengan kalau ada guru itu ada kepentingan dengan keluarganya lebih urgensi, ya silakan untuk guru itu mengambil hal yang tadi untuk menjenguk ataupun melihat keluarganya, dan mungkin di sini guru tersebut harus bisa mencari solusi ataupun menitipkan kelasnya yang tinggalkan kepada guru yang lain gitu. Seperti itu ya Pak. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif
efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin untuk kasus dilema etika kita lebih ke ranah musyawarah ya, lebih ke ranah face to face lah, hati ke hati, dan pada posisinya kita itu sama manusia biasa. Mungkin di sini apalagi di sini dilema etika mencari hal-hal yang lebih urgensi. Ya saya rasa ternyata kita memanggil, ngobrol dengan guru tersebut, terus mendengarkan apa keluh kesahnya, mendengar permasalahannya. Ya disinilah mungkin rasa kemanusiaan kita juga dipanggil. Kita juga tidak bisa sebagai kepala sekolah tidak harus takang, harus kamu tidak bisa meninggalkan kelas ya, tidak begitu juga ya, karena juga kita sisi kemanusiaannya ya, akibat ada komunikasi, adanya ngobrol dulu dengan guru tersebut, maka akan mendapatkan sebuah solusi. Itu mungkin dulu saya menurut. Jadi prioritasnya dulu. Iya, prioritasnya lebih penting. Jadi menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya. Tantangan yang pertama mungkin kalau yang saya pernah alami itu di sini mungkin gurunya itu kurang terbuka ya, bisa bingung karena gurunya nggak terbuka ya, kami juga sini kesulitan untuk mengambil keputusan yang lebih bijak. Yang kedua mungkin kalau hal-hal seperti itu yang saya bingung juga itu kadang untuk mencari guru pengganti kalau ada kelas yang kosong, itu juga yang membuat tanggal saya juga di sini gitu ya. Ya tapi pada dasarnya kita masih ada dapat apa ya, ada solusi kedua lah. Kalau tidak plan B nggak berjalan ya plan C lah. Dan pada intinya kita harus lebih bisa mementingkan kepentingan lebih urgensi itu aja di situ. Jadi tantangannya benar-benar harus ditemukan solusinya ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, yang pertama mungkin saya melihat dulu bagaimana kasusnya. Kalau tadi yang sifatnya sangat urgensi, ya mungkin saya harus bisa memutuskan seketika itu, ya, sifatnya urgensi. Tapi jika kami menemukan hal-hal yang mungkin masih bisa dibawa ke ranah musyawarah, ya, atau hal-hal yang bisa tidak urgensi sifatnya, ya mungkin saya salah satu tindakan saya lakukan itu pertama coaching ya Bu. Saya coaching sama guru yang bersangkutan, menggali informasi dan juga terus menggali pemikiran dia sampai dia sendiri akan memberikan solusinya. Itu aja Bu. Untuk masalah apa tuh penjadwal nggak ada sih, karena yang namanya dilema itu kan tidak bisa terjadwal, itu mah sifatnya kan apa ya, random ya, dadakan ya gitu. Jadi kita mah ya plur aja apa yang terjadi, paling melihat apakah ini urgensi apa enggak, itu aja. Yang selanjutnya, lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Untuk yang sifatnya urgensi mungkin itu langsung saya ambil keputusan ya, langsung super cepat gitu. Kecuali untuk hal-hal yang kalau dilema etikanya sifatnya itu membutuhkan pandangan. Mungkin saya kadang juga minta pandangan dari guru senior ya, minta pandangan, minta masukan, bahkan juga minta solusinya bagaimana yang terbaik supaya ada kasus dilema etika itu tidak merugikan sekolah maupun untuk guru bersangkutan. Itu boleh saya lakukan. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Oke, siap. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Mungkin pembelajaran yang saya petik yaitu yang pertama bisa memahami dari permasalahan itu. Yang kedua, saya lebih empati dan simpati kepada guru jika ada hal dilema etika yang sifatnya urgensi, terutama dalam ada hal-hal yang keluarganya betul bencana. Yang ketiga, mungkin di sini kita juga terciptanya rasa yang nggak bisa diungkapkan, itu kepuasan tersendiri di mana saya juga bisa bisa memberi solusi
kepada guru yang punya kendala tersebut, tetapi juga sekolah juga tidak dirugikan. Itu yang pasal-pasal seperti itu juga. Baik Bapak, rupanya sudah cukup. Oke. Pertanyaan dari saya untuk Bapak, saya pribadi sangat terbantu sekali dalam memberikan pencerahan untuk saya Pak. Terima kasih atas waktunya. Salam untuk keluarga ya Pak ya di rumah. Sama-sama, terima kasih. Iya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sukses selalu ya.